PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kakang Saka, sungguh malang nasibmu. Aku tidak percaya kau seorang pendekar yang berbudi akan mengalami nasib seperti itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-9 dengan judul Kupu-Kupu Bercadar Putih. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Neni Haryoko sebagai Eneng, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Elias sebagai Cantrik, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, rombongan kecil dari Raden Sakapalwaguna tiba di pondok Aki Poho Sugala, si tabib sakti. Akan tetapi di sana, Anting Wulan menemukan tabib sakti itu dalam keadaan tidak bernyawa, terbujur kaku di atas balai-balai. Kakek ahli obat ini sudah tewas. Dewata, kemana aku akan membawa Kakang Saka? Hai pengacau busuk, keluar kau dari pondok ini. Katakan, siapa yang telah membuat gurumu seperti ini? Bagaimana adik Wulan? Kakek Sugala telah tewas. Apakah kalian bukan kawan dari kelompok orang-orang yang membunuh guru kami? Kelompok dari Indraprasta. Indraprasta? Ya, kami masih sempat mendengar bahwa guru kami diajak dengan paksa oleh mereka untuk pergi ke Indraprasta. Aku yakin Kakang Saka, rombongan yang tadi kita lihat itulah yang menjadi penyebabnya. Apakah rombongan itu berjumlah 6 orang? Benar, berjumlah 6 orang. Tapi siapakah kalian ini sebenarnya? Aku adalah murid dari Dewi Jampi. Jadi Nona adalah cucu murid dari guru kami. Maafkan kami, Nona. Maafkan kami. Saya dan juga beberapa kawan saya membantu Aki Sugala sejak beberapa tahun yang lalu. Aki Poho Sugala sudah menganggap kami seperti keluarga sendiri. Kami belajar banyak dari beliau. Adik Wulan, apa yang harus kita perbuat sekarang ini? Entahlah. Lalu apakah tujuan kalian datang kemari? Kami hendak menyampaikan salam dari guru kami dan juga menyampaikan surat ini. Apakah kedatangan kalian ada hubungannya dengan pengobatan? Benar, Paman. Jika kalian percaya dengan diriku, aku akan mencoba membantu kalian. Tapi aku harus mengurus jenazah guru dahulu. Baiklah, Paman. Kami akan membantu kalian. Mari, adik Wulan, Kakang Saka. Kemudian, Neng bersama dengan Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan membantu mengurus jenazah Aki Poho Sugala hingga dikebumikan.
Menjelang sore, selesailah upacara kecil penguburan jenazah Tabib Sakti dengan disaksikan oleh beberapa orang pembantunya, beberapa penduduk yang berdekatan dengannya, serta Anting Wulan dan kawan-kawannya. Semakin malam, berita kematian Tabib Sakti itu semakin banyak diketahui penduduk sekitar muara Sungai Cimendung, dan semakin banyaklah penduduk yang datang berduyun-duyun untuk menyatakan duka cita mereka. Kau temuilah para penduduk di depan sana. Aku hendak beristirahat, Munggu. Baiklah, Kakang. Nah, marilah Nona. Kita beristirahat di samping pondok itu. Di situ tempatnya cukup tenang. Mari Wulan, Kakang. Nah, duduklah Nona. Di sini adalah tempat guru beristirahat. Ya. Apakah yang saya dapat bantu, Nona? Siapakah yang menderita sakit? Aku, Paman. Mereka datang kemari hendak mencoba mengobati aku. Oh, apakah kalian bergurau? Tidak, Paman. Kami bersungguh-sungguh. Ya, memang kedatangan kami kemari adalah hendak mencoba menyembuhkan penyakit Kakang Saka. Aku dapat melihat pemuda itu berada dalam keadaan yang sehat jasmani maupun rohani. Mungkin jika Paman membaca surat ini, Paman akan segera mengerti. Ini terimalah, Paman. Ya. Iya. Maafkan aku. Aku telah mengabaikan kemampuan Dewi Jampi. Kepandaian gurumu Dewi Jampi memang sangat luar biasa sekali. Jika dia saja sudah tidak sanggup menyembuhkan, bagaimana mungkin aku dapat? Jadi maksud Paman, penyakit kakangku ini sudah tidak mungkin dapat disembuhkan lagi, Paman? Maaf anak muda, bergeserlah sedikit kemari. Aku merasa amat penasaran dan ingin melihat keadaanmu. Ayo, kemarilah. Ya, kemarikan tanganmu. Ya. Kemudian, murid dari Aki Poho Sugala itu mencoba untuk memeriksa keadaan Raden Sakapalwaguna. Berulang kali, orang tua itu berdecak halus dan sesekali menggelengkan kepalanya. Dan akhirnya... gangguan yang terjadi di sekitar kepala dan otak. Aku tidak dapat mengatasi gangguan yang terjadi pada urat-urat pembuluh darah yang halus di sekitar kepalanya. Aku menyerah. Maafkan aku, anak muda. Lalu, apakah dengan demikian penyakit ini sudah tidak akan mungkin disembuhkan? Aku kira demikian, anak muda. Tapi aku tidak akan mendahului kehendak yang Maha Agung. Jika saja Dia menghendaki kesembuhan itu, ya pastilah penyakit itu akan dapat disembuhkan. Apakah Paman tidak mengetahui ada orang lain yang memiliki kepandaian yang dapat menyembuhkannya? Jika memang ada obat yang dapat menyembuhkannya, katakanlah, saya akan mencarinya, Paman. Sekalipun obat itu berada di ujung bumi ini. Katakanlah, Paman. Maafkan kami, Nona. Sudahlah, Wulan. Aku tidak berharap banyak untuk dapat segera sembuh. Aku sudah merasa bahagia dengan adanya Intan di sisiku. Kita kembali saja. Kukira restu dari ayahmu sudah cukup, Intan. Kita kembali saja, Intan. Bukankah sudah tak ada lagi yang kita harapkan di tempat ini? Baiklah, Kakang. Tapi tidak malam ini. Besok pagi-pagi kita akan kembali ke Cipunagara. Aku akan istirahat saja. Ada banyak kamar di sini. Nona bisa memilih yang mana saja. Semuanya sudah dalam keadaan bersih. Silakan. Terima kasih, Paman.
aku beristirahat di dalam, Wulan. Kau dapat mengambil kamar yang lain, anak muda. Beristirahatlah. Terima kasih, Paman. Dengan langkah yang Anda gontai, sekarang masih Raden mendengarkan Sakapalwaguna Sandiwara Radio di memasuki channel kamar yang Memori bersebelahan dengan 80. Neng. Kemudian, laki-laki tua murid dari Aki Poho Sugala meninggalkan ruang samping dari Pondok Tabib Sakti Sugala. Dan kini yang tinggal di tempat itu hanyalah Anting Wulan yang masih termangu bagaikan hilang kesadaran. Beberapa saat, gadis perkasa itu mematung, akan tetapi kemudian gadis murid dari Resi Wanayasa itu bangkit menuju pagar samping Pondok Tabib Sakti. Dan kemudian dengan sekali hentak, tubuhnya melesat tinggi melambung keluar pondok. Gadis perkasa yang kini hatinya tengah diamuk oleh kemelut, berlari bagaikan kesetanan di tengah malam buta, menyusuri pantai selatan, sampai akhirnya Anting Wulan yang merasakan sesak dan pepat dadanya berteriak sambil melontarkan pukulan-pukulan saktinya ke batu-batu karang di sekitar pantai selatan. Hingga beberapa saat kemudian, gadis perkasa ini merasa seakan-akan luluh seluruh tenaganya. Kakang Saka, sungguh malang nasibmu. Aku tidak percaya kau seorang pendekar yang berbudi akan mengalami nasib seperti itu. Tidak, 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 tidak. Oh Dewata Agung, apakah akan kau siksa dan kau timpakan musibah pada seorang pendekar seperti Kakang Saka? Apakah akan kau biarkan Kakang Saka selamanya seperti itu? Kenapa tidak kau timpakan saja kemalangan itu pada diriku? Pada diriku yang kotor ini, bukan pada Kakang Saka. Oh Dewata Agung, di manakah letak keadilanmu? Ya, hanya bintang, sepotong bulan, dan kesunyian malam yang menjadi saksi betapa hancurnya hati Anting Wulan. Gadis itu terus menangis tiada henti sambil meratap menuntut keadilan dari Dewata Agung. Sampai ketika hari telah jauh malam, Anting Wulan menjadi tersadar dengan sikapnya itu. Dan kemudian, setelah merapikan pakaian dan rambutnya, gadis itu melesat kembali ke Pondok Tabib Sakti. Dari manakah, Nona? Tadi kawanmu keluar mencari-cari. Tapi setelah saya katakan Nona mungkin keluar mencari angin, dia telah kembali masuk kamarnya. Dan kini tentu sudah lelap tertidur. Benar, Paman. Saya baru saja keluar mencari angin. Beristirahatlah saja, Nona. Kelihatannya Nona lelah sekali.
Saya khawatir Nona akan jatuh sakit. Biarlah saja. Biarlah saja saya duduk sebentar di sini, Paman. Sebentar lagi tentu saya akan masuk untuk istirahat. Nona? Ada apa, Paman? Ada yang ingin saya bicarakan sehubungan dengan penyakit yang diderita oleh sahabat Nona. Oh ya? Saya tidak berani menjamin. Apakah yang saya katakan ini, yang saya ceritakan ini akan dapat membantu menyembuhkan penyakit itu? Tidak apa, Paman. Katakanlah, apakah ada kemungkinan lain? Ya. Saya sempat mendengar guru bercerita tentang muridnya yang pandai dan berhasil menguras kepandaiannya. Yang pertama disebutkan adalah Dewi Jampi. Iya. Dan yang kedua adalah seorang muridnya yang lain yang kini mengasingkan diri di tempat yang cukup jauh dari sini. Tapi masih di pinggir sungai Cimendung ini. Siapakah dia, Paman? Oh, saya lupa namanya. Tapi satu hal yang saya ingat. Dia memiliki cacat yang cukup membuatnya malu untuk berkumpul di tengah-tengah masyarakat. Cacat apakah itu, Paman? Orang itu memiliki kepala yang besar, jauh dari ukuran normal kepala seseorang. Lalu, di manakah saya dapat menemukan orang itu? Carilah di sepanjang pinggiran sungai Cimendung ini, ke arah hulu, dekat desa Cangkring. Desa Cangkring? Carilah laki-laki itu, mudah-mudahan saja dia dapat menyembuhkan dan mengembalikan ingatan kakangmu itu. Terima kasih, Paman. Kami akan segera mencari laki-laki itu. Nah, sekarang pergilah tidur. Kau sangat memerlukan istirahat. Baiklah, Paman. Saya akan pergi tidur. Dengan hati yang kembali dipenuhi oleh harapan, Anting Wulan menuju bilik Eneng untuk segera beristirahat. Harapan telah timbul di hati Anting Wulan setelah mendapat keterangan tentang kemungkinan baru untuk kesembuhan Raden Sakapalwaguna kakangnya. Kegelisahan serta kemelut yang mengguncang dirinya hilang seketika. Dan malam itu, Anting Wulan pun tertidur dengan lelapnya sampai ketika pagi menjelang. Lelap sekali tidurmu, Wulan. Hari sudah siang. Maaf, aku tidur agak larut malam. Kenapa bajumu kotor seperti itu, Wulan? Aku terjatuh di pantai tadi malam. Biarlah aku mandi dan mengganti pakaian. Apakah kita masih akan menunggu sahabatmu itu, Intan? Ya, tentu saja, Kakang. Mengapa kau berkata demikian, Kakang? Bukankah perjalanan kita telah usai? Apakah sahabatmu itu ingin ikut kembali ke Cipunagara? Entahlah. Kukira nanti bisa kita tanyakan saja. Ayolah kita keluar dari pondok ini. Kita melihat-lihat keindahan dan keperkasaan pantai selatan sebelum kembali ke Cipunagara. Baik, Kakang Saka. Mari. Jika kau masih ingin mencoba untuk mencari laki-laki itu,
sampaikan juga tentang berita kematian guruku. Iya, akan kami sampaikan, Paman. Dan juga sampaikan agar dia tidak usah menjadi cemas. Jenazahnya sudah dirawat, demikian juga kuburnya. Selamanya akan dirawat oleh aku, Ki Saman, muridnya dan juga sekaligus pembantunya. Baik, Paman. Akan saya sampaikan semua itu. Kami permisi. Ya, berhati-hatilah di jalan. Aku doakan semoga sahabatmu itu akan dapat disembuhkan. Apalagi ini, Wulan? Akan kemanakah kita, Wulan? Berusaha untuk menyembuhkan dan mengembalikan ingatan Kakang Saka. Hah? Bukankah Paman katakan sudah tidak ada orang lain lagi yang akan sanggup menyembuhkannya, Paman? Kukira sahabatmu itu akan dapat menjelaskannya nanti. Iya, nanti akan kujelaskan pembicaraanku dengan Paman Saman tadi malam. Mari, kita berangkat, Teteh. Kakang Saka, kami berangkat, Paman. Hiya, 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 hiya. Hei, tunggu! Tunggu! Berhenti dulu, Wulan! Berhenti! Hop! Ada apakah, Kakang Saka? Kita bicara di sini saja, Wulan. Apa yang sebenarnya baru saja kalian bicarakan tadi dengan murid tabib sakti itu? Kemungkinan lain yang dapat menyembuhkan dan mengembalikan ingatan Kakang. Apa dan siapa yang dapat mengembalikan ingatanku itu? Seorang laki-laki cacat di pinggir sungai Cimendung ini, yang letaknya tak jauh dari desa Cangkring. Laki-laki cacat? Desa Cangkring? Oh, tidak. Tidak, Wulan. Terima kasih atas semua kebaikanmu itu. Maafkan. Aku sudah memutuskan dengan Intan untuk segera kembali saja ke Cipunegara. Aku tidak ingin mencari-cari sesuatu yang aneh-aneh. Aku akan segera kembali dan menikah dengan Intan kekasihku. Bukankah begitu, Intan? Jawablah, Intan. Apakah kau kembali ingin mengecewakan dan mempermainkan diriku? Tidak, Kakang. Aku tidak akan mempermainkan dirimu. Nah, jika begitu marilah kita segera kembali ke Cipunegara. Baik, Kakang. Tunggu dulu. Apalagi yang kau kehendaki, Wulan. Aku mau berbaik hati dan mau menganggapmu sebagai sahabat. Adalah karena Intan kekasihku. Tapi jika kau bersikap mengganggu dan mencoba menghalang-halangi aku, kita akan kembali pada sikap kita semula. Kita kembali menjadi musuh. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayanimu bicara. Kita berpisah saja di sini. Dan jangan ikuti kami lagi. Kakak. Maafkan aku, Wulan. Baiklah. Kalian tidak perlu meninggalkan aku. Biar aku yang akan pergi meninggalkan kalian. Hiya, hiya, hiya. Wulan! Sudahlah, Intan. Sudahlah. Janganlah kau pikirkan lagi orang-orang yang akan mengganggu kebahagiaan kita. Kita akan kembali menemui ayahmu di Cipunegara dan memohon restu untuk menikahkan kita. Sudahlah, Intanku sayang. Janganlah kau menangis lagi. Neng yang menjadi kalut hatinya hanya dapat menangis terisak-isak. Janda cantik manis dari Cipunegara tak tahu lagi harus berbuat apa. Ingin rasanya ia berteriak, membuka semua permainan palsu yang telah dibuatnya. Ingin rasanya ia menyelesaikan permainan yang menggelisahkannya selama ini. Janda beranak satu yang telah ditinggal mati suaminya merasa terpukul melihat keadaan Anting Wulan yang telah dianggapnya bagaikan adik sendiri. Akan tetapi beberapa saat kemudian rasa gelisah, pepat dan sesak dalam dadanya menjadi hilang manakala dirasakannya belai tangan dan peluk erat dari pemuda perkasa yang akhir-akhir ini mulai mengusik hatinya. Sudahlah, Intanku sayang. Janganlah kau menangis lagi. Sudahlah, Intan kekasihku. Mungkin kau sangat menyayangi sahabatmu itu.
Tapi kau harus ingat akan cinta dan kasih sayang yang telah kita bina selama ini. Intan, janganlah kau korbankan hubungan kita karena wanita itu. Intanku sayang. Intan. Kakang Saka. Aku... Intan, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Jangan kau kecewakan aku, sayangku. Raden Sakapalwaguna Anda sekarang menurut masih Neng. mendengarkan Dan sandiwara Neng radio yang mulai terbuai dengan permainan yang dibuatnya tanpa sengaja membalas pelukan Raden Sakapalwaguna. Sementara itu, Anting Wulan yang menjadi hancur hatinya melarikan si Tunggul tiada henti tanpa arah dan tujuan. Mengapa aku berada di sini? Agaknya aku terjatuh dari si Tunggul dan tak sadarkan diri. Kasihan sekali kau, Kakak. Aku tak tahu lagi harus berbuat bagaimana dengan dirimu. Agaknya, entahlah. Agaknya dewata aku memang menjodohkanmu dengan Teteh. Biarlah harapan dalam diriku, dalam dadaku ini, ku pendam selamanya. Tidak ada gunanya lagi aku kembali ke Padepokan. Pertanyaan demi pertanyaan tentu akan kuhadapi. Dan aku tentu akan kembali terlibat dengan persoalan Kakang Saka. Tidak. Ibu. Aku mencintaimu dengan amat sangat. Tapi aku takut untuk hadir kembali ke tengah keramaian. Untuk bertemu dengan Kakang Saka. Dan juga dengan laki-laki binatang yang telah menghancurkan hidupmu. Maafkan aku ini, Ibu. Aku akan berdiam di sekitar sini. Aku akan mencoba mendalami aji Banyu Cakrabuana. Ayolah Tunggul, kita mencari tempat yang tepat untuk berlatih. Hiya, hiya, hiya. Anting Wulan yang telah menetapkan hatinya untuk tinggal menyendiri di pantai selatan, kemudian memacu kudanya menyusuri pantai mencari tempat yang tepat untuk berlatih. Belum berapa jauh Anting Wulan memacu kudanya, tiba-tiba pandangannya tertumbuk pada gundukan besar karang yang berada di hadapannya.
Apakah tidak salah pandanganku? Bukankah itu gua karang tempatku berlatih dulu? Ya, betul. Ayo Tunggul, kita ke sana. Rupanya wanita agung itu telah menuntunku untuk tiba di tempat ini. Ya, aku akan berlatih menyempurnakan ilmu di tempat ini. Ayo, masuk sajalah Tunggul. Tidak ada yang akan mengganggumu di tempat ini. Ayo. Hei, ada apa Tunggul? Mengapa kau tak mau masuk? Baiklah. Kau tunggulah di luar sini. Aku akan masuk ke dalam. Aneh. Mengapa Tunggul tidak mau memasuki tempat ini? Mungkin nalurinya dapat menangkap adanya getar kekuatan halus dari wanita agung itu di dalam gua karang ini. Akan ku coba lihat di dalam. Tempat ini masih tetap seperti dahulu, sunyi dan sepi. Tak ada kehidupan pun di sekitar sini. Burung-burung laut dan walit-walit yang berterbangan pun tidak memasuki bagian ruang besar ini. Selamat datang, Anting Wulan. Kok Kak Dewi? Maafkan aku yang lancang untuk datang kembali ke tempatmu ini. Aku tidak marah maupun tersinggung dengan sikapmu dahulu. Kau berhak untuk menentukan sikap maupun pilihan hidup. Aku hargai itu. Maafkan aku, Dewi. Tinggal dan berlatihlah di tempat ini, hingga kau memiliki kecepatan gerak yang jauh melebihi walet-walet di luar gua ini. Berlatihlah, suatu saat kau akan dapat menundukkan aji 5 bayang-bayang itu. Aku berharap kau akan segera menguasai apa yang kau inginkan itu. Selamat tinggal. Terima kasih, Sang Dewi. Baiklah, aku akan segera berlatih dan tidak membuang-buang waktu lagi. Walaupun cukup besar dan kokoh, tapi aku agak riskan dan tak dapat sepenuh hati mengeluarkan tenaga saktiku. Sebaiknya aku berlatih di mulut gua karang ini yang terbuka menghadap laut lepas. Anting Wulan melenting, kemudian melesat cepat dan hinggap di atas batu karang di mulut gua yang ternganga besar ke laut lepas. Ombak-ombak besar laut selatan yang menggulung datang menerpa batu-batu besar di bawah kaki gadis perkasa itu. Dan kemudian kedua tangannya disilangkan di depan dada. Pandangannya yang tajam memandang ke depan seakan-akan siap menghadang ombak laut selatan yang bergulung-gulung menerjang dirinya. Dan kemudian dengan memekik hebat, gadis itu melenting dan melepaskan pukulan-pukulan dahsyat sambil tubuhnya bergerak cepat di antara gelombang laut yang amat ganas. Gadis perkasa itu melenting cepat ke sana kemari dan kedua kakinya seakan-akan menari di antara karang-karang kecil yang sesekali kelihatan menyembul di permukaan air. Anting Wulan yang mendengar keputusan Raden Sakapalwaguna
untuk segera menikah menjadi hancur hatinya. Untuk itu, gadis manis murid yang sekaligus merupakan anak angkat dari Resi Wanayasa bertekad untuk mengasingkan diri, sekaligus mencoba untuk memecahkan aji 5 bayang-bayang dari Resi Amista. Hari berganti hari. 2 minggu sudah Anting Wulan berada di Gua Karang pantai selatan. Aku telah berlatih kecepatan gerak sepanjang hari selama kurang lebih setengah purnama. Kemana aku akan dapat mencoba kemampuanku ini? Apakah semua latihanku selama ini telah membuahkan hasil? Sang Dewi tidak pernah hadir selama latihanku ini. Walet. Kukira burung yang gesit dan lincah itu dapat kujadikan uji coba kecepatan gerakku ini. Ya, aku ingat ketika pertama kali aku datang kemari, Sang Dewi pernah mengatakan aku harus mempunyai kecepatan yang jauh melebihi kecepatan walit-walit itu. Akan kucoba dengan walit-walit itu. Lima ekor walit kecil itu berhasil kupukul jatuh dengan satu jurus. Tapi apakah dengan demikian aku akan berhasil menjatuhkan Resi Amista dengan aji 5 bayang-bayangnya? Aku kira tidak semudah itu. Kau benar, Wulan. Kau Sang Dewi? Kau benar. Apa yang kau pelajari dalam waktu yang singkat ini belum mencukupi untuk menjatuhkan aji 5 bayang-bayang. Kau telah memiliki kecepatan untuk memukul 5 bentuk dalam satu jurus. Akan tetapi kecepatan itu kau dapatkan dengan mengorbankan sebagian kekuatan tenaga saktimu. Maksud Sang Dewi? 5 serangan yang kau lakukan sekaligus itu memang mampu mengenainya. Akan tetapi tidak akan mampu untuk merobohkannya. Karena itu, kau cobalah untuk menambah kekuatan tenaga saktimu dengan semedi di atas batu hitam di gua bawah tanah di Bukit Tengkorak. Lorong itu dapat kau gunakan untuk segera sampai ke sana. Selamat berlatih. Sang Dewi telah memberikan petunjuk kembali. Aku akan segera melaksanakannya. Tapi sebelum aku meninggalkan tempat ini, aku akan menjenguk dulu si Tunggul kudaku. Di manakah si Tunggul? Mengapa aku tidak melihatnya? Akan kucoba memanggilnya. Tunggul! Tunggul! Itu dia. Aku mendengar suaranya di sana. Apa yang terjadi denganmu, Tunggul? Mengapa kau pergi jauh meninggalkan tempat ini? Bukankah di sana itu banyak tersedia rumput-rumput hijau? Aku mendengar ringkikmu. Waktu tadi berada di tempat yang jauh. Agaknya kau ingin mengatakan ada sesuatu yang terjadi dengan dirimu. Agaknya ada orang-orang yang berniat mengganggumu. Kemari, bersembunyilah. Bersembunyilah kau di balik karang ini. Biar aku yang akan mengusir mereka. Kemudian, Anting Wulan menyeret Tunggul ke balik karang besar yang banyak terdapat di sekitar gua karang tempatnya berlatih. Dan kemudian, dengan cepat ia melesat kembali ke gua karang untuk mengambil sesuatu dari buntalannya.
kuda itu lari ke arah sini. Tapi Kang Okeng, tempat ini tidak boleh kita datangi. Apakah Kang Okeng tidak dengar cerita-cerita dari penduduk sekitar sini? Kau ini masih saja percaya dengan cerita-cerita orang yang bodoh itu. Ayolah, apakah kau tidak ingin kita memiliki kuda itu? Kita akan dapat hadiah besar jika kita menyerahkan kuda itu pada Baginda Prabu Sora. Benar, tapi Kang Okeng, apakah mungkin kita akan dapat menyerahkan langsung pada Baginda? Tidak mungkin, Kang. Pastilah guru yang kelak akan mengambil ahli menyerahkan kuda itu pada Baginda. Ya, sudahlah Aditompel. Walaupun tidak sepenuhnya, kita juga pasti akan mendapat sebagian hadiah itu. Ayolah kita cari di sekitar sini. Ayo, menyebarlah. Kita cari Aditompel. Mari. Hei, Kumis, kau juga cari sebelah sana. Aku akan mencoba melihat dari atas karang yang tinggi itu. Hop! Kini yang dinanti-nanti telah tiba. PT Kalbe Farma bekerja sama dengan PT Kanta Indah Film mempersembahkan film Super Kolosa, Saur Sepuh 3, Kembang Gunung Laut. Digarap dengan teknologi mutakhir yang paling canggih, dilengkapi dengan audio stereo system dari Amerika. Dan ayo Mantili. Kita dikepung ratusan buaya ganas. Lihat, buaya-buaya itu menyerang perahu kita. Jangan takut ke bawah. Penghuni sungai ini akan aku beri pelajaran biar mereka tahu siapa aku. Bentar, saksikan esok matahari kan bersinar, saksikan rembulan, sang dewi malam kan bercahaya. Tapi jangan saksikan cintaku padamu. Bibi Lasmini. Selamat tinggal, Bentar. Selamat tinggal, kekasihku. Bentar, biarkan Lasmini pergi untuk menemukan dirinya sendiri. Daulat Ayahanda Brahma. Apa itu? Sebuah buku. Ilmu Cipta Dewa. Buku yang dahsyat. Dengan buku ini, aku akan menguasai dunia, menjadi tokoh nomor 1. Dan saksikan betapa dahsyatnya ilmu Cipta Dewa yang membuat jago-jago rimba persilatan tubuhnya meleleh. Mampuslah kau Panembahan Pasupati. Kini musuhku hanya tinggal 2 orang, Brahma dan Mantili. Kedua-duanya akan aku babat sampai habis. Catat tanggal mainnya, tepat di Hari Raya Idul Fitri, 26 April 1990 dan seterusnya, serentak di bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Saur Sepuh 3, Kembang Gunung Laut. Kembang Gunung Laut. Kembang Gunung Laut. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok Bu, badan meriang, ya. Rokok Pak, hidung mampet Pak. Rokok deh, sakit kepala, lah. Rokok loh Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya Prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol, obat flu andalan, produksi Kalbe Farma. Laki-laki yang dipanggil dengan nama Kang Okeng itu melesat naik dengan ringannya ke atas batu karang yang cukup tinggi. Akan tetapi, belum lagi kakinya menginjak batu karang, sebuah angin yang membawa kekuatan besar bertiup dan mendorongnya jatuh ke tanah kembali.
mendorongku jatuh, Adi Tompel? Nah, bukankah sudah kubilang, Kang? Tempat ini adalah tempat keramat yang tidak boleh kita datangi secara sembarangan. Aku tidak percaya dengan cerita-cerita orang bodoh itu. Tapi, Kang... kau ini laki-laki atau wanita bodoh, Adi Tompel. Bukankah kau memiliki kepandaian yang tidak dapat dibuat main-main oleh sembarang orang? Betul, Kakang. Tapi jika menghadapi makhluk halus yang sangat dikeramatkan penduduk, mana mungkin, Kang? Sudahlah, kita tinggalkan saja tempat ini, Kakang. Kawanmu itu berkata benar. Tinggallah segera tempat ini sebelum kalian mendapat susah di sini. Oh, Kakang! Hei! Siapakah kau yang ingin menakut-nakuti kami? Keluarlah! Hadapi kami! Aku tidak gentar sedikit pun menghadapi kau! Kau telah menantang aku? Baiklah, aku akan segera memberi pelajaran padamu. Kang Okeng, lihat itu. Dia datang menyerang kemari, Kang. Dia terbang, Kang. Anting Bulan yang telah menguasai kecepatan gerak dari Aji Banyu Cakra. Kang! Diam! Kau pengecut! Dia adalah seorang manusia juga, sebagaimana kita. Hanya saja dia telah menguasai ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Nah, itulah, Kang. Diam, kau pengecut! Atau kau yang dahulu kuberi hajaran? Baiklah, Kang. Aku masih akan memberikan kesempatan pada kalian untuk meninggalkan tempat ini. Kau tidak dapat memberitahu aku. Siapakah kau ini? Mengapa kau mengenakan cadar menghadapiku? Manusia seperti kalian tidak pantas untuk melihat wajahku. Cepat, pergi tinggalkan tempat ini. Aku tidak gentar denganmu. Hai, hiya! Cepat, tinggalkan tempat ini. Baik. Aku akan segera tinggalkan tempat ini. Tapi aku harus membawa kuda. Seekor kuda yang sedang kami buru, yang lari ke sekitar batu-batu karang di tempat ini. Cepat, tinggalkan tempat ini. Kau sombong sekali. Kali ini aku akan membunuhmu tanpa segan lagi. Ayo Ditompel, Kumis, dan kau Barung. Kita rencah saja tubuh wanita ini. Baik, Kang. Mari, Kakang. Kalian pikir dengan mengeroyokku kalian akan dapat mengalahkan aku? Baiklah, sekarang terimalah hadiah dariku ini. Nah, sekarang kalian tinggalkan tempat ini. Luka menyilang yang kubuat di wajahmu itu dapat kau jadikan pelajaran untuk tidak melakukan tindak yang tercela lagi. Satu saat, aku juga akan datang memberikan hukuman satu persatu untuk seluruh kawan-kawanmu di padepokan Tangkuban Perahu. Jadi kau tahu siapakah kami ini? Aku si kupu-kupu bercadar putih, tahu urusan apapun yang terjadi di tanah Pasundan ini. Nah, pergilah cepat sebelum ku tambah sebuah luka lain yang menyilang di wajahmu. Baiklah. Mari Adi Tompel, Barung. Mari Kakang. Mari. Kita kembali saja ke tempat kita. Guru tentu sudah menunggu-nunggu. Kita sudah harus kembali sore ini. Ya Kakang. Kukira guru dan juga Ki Prambangkara tidak akan marah karena kita telah berhasil menarik beberapa perguruan dan juga beberapa tokoh-tokoh sakti. Iya, walaupun demikian, jika terlambat sampai 1 hari penuh, tentu kita akan mendapat marah. Ayo Di, kita cari kuda kita di ujung sana. Dan kita akan laporkan tentang wanita yang membuat kita seperti ini dan juga kuda hebat itu. Tentu saja Di Tompel. Mereka tentu akan bertanya melihat keadaan kita ini.
Sudahlah, jangan banyak tanya lagi. Luka di wajahku ini semakin berdenyut-denyut. Aduh. Rupanya perguruan dari Tangkuban Perahu itu telah menjadi antek Prabu Sora. Tentulah persiapan mereka sudah menjadi kian matang dan sempurna. Berarti tak lama lagi pertempuran besar akan segera pecah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Jika Memori demikian, 80. bagaimana aku dapat tenang diam di sini? Apakah aku akan membiarkan saja Galuh hancur dilindas oleh kekuatan Indraprasta yang semakin menjadi-jadi? Aku tidak dapat membiarkan ibuku menjadi korban dari keganasan perang yang akan membakar dan meleburkan Galuh dan juga Baginda Sana. Aku tidak bisa berpeluk tangan menyaksikan kehancurannya. Banyak kebaikan yang telah dilimpahkannya padaku. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Aku akan mengambil buntalan pakaianku dan segera meninggalkan tempat ini. Anting Wulan kemudian meraih bungkusan pakaiannya yang diletakkan di sela-sela bebatuan, dan kemudian ia melangkahkan kakinya meninggalkan gua karang itu. Akan tetapi, belum lagi ia tiba di mulut gua karang itu, Anting Wulan berhenti dan kemudian perlahan-lahan gadis itu menengok kembali ke dalam ruang besar tempatnya berlatih, hampir setengah purnama. Ya, ditebarkannya pandangannya ke seluruh sudut, ruang serta celah-celah gua karang itu. Dan kemudian Anting Wulan bersujud memberikan hormatnya pada penguasa Laut Kidul yang kerap mengunjunginya di gua karang itu. Setelah beberapa lama, Anting Wulan pun bangkit kembali. Selamat tinggal Sang Dewi. Satu saat aku pasti akan kembali lagi kemari. Banyak terima kasih atas semua petunjuk dan perhatianmu. Aku pergi. Tunggu. Marilah kita kembali arungi ramean kemelut di tanah Pasundan ini. Aku tidak mungkin berdiam diri selamanya. Sementara ibundaku di Galuh mendapat bahaya. Anting Wulan kemudian memacu kudanya menuju ibu kota Galuh. Anting Wulan memutuskan untuk meninggalkan Gua Karang dan kembali ke Galuh, guna membantu jika kelak pecah perang antara Indraprasta dan Galuh. Anting Wulan memacu si tunggul kudanya tiada henti pada tempat-tempat yang sepi, seperti di tengah hutan padang rumput yang luas. Si tunggul dihentak untuk mengerahkan kemampuannya. Anting Wulan terus memacu si tunggul sampai akhirnya hari menjadi gelap. Tunggul, hari sudah mulai gelap. Kita akan mencari tempat untuk bermalam. Pada kota berikutnya, Anting Wulan segera menghentikan perjalanannya dan kemudian bermalam di sebuah penginapan yang cukup besar. Bekal uang yang kubawa dari istana Galuh sudah tidak lagi mencukupi untuk dapat bermalam di penginapan untuk hari berikutnya. Padahal untuk dapat tiba di Galuh dengan berkuda, aku harus bermalam 2 kali lagi. Biarlah, untuk malam-malam berikutnya, aku akan bermalam di tengah hutan, sebagaimana dahulu aku berpetualang bersama-sama dengan kakang-kakangku dari Ning Sewu. Lelah sekali. Aku akan segera tidur, dan besok pagi-pagi aku sudah akan melanjutkan perjalananku ke Galuh. Suara berisik apakah itu? Tiba-tiba saja banyak orang datang ke penginapan ini.
Ada apakah di luar sana? Biarlah, kulihat sebentar. Kelihatannya itu adalah para prajurit yang habis bertempur. Pakaiannya kelihatan lusuh sekali dan banyak yang bernoda darah. Oh iya, itu di sudut sana juga ada beberapa prajurit yang terluka. Akan kutanyakan pada pemilik penginapan. Melihat dari seragam, sepertinya mereka adalah prajurit Karangsedana. Aneh. Selamat malam, Paman. Selamat malam. Ada apakah, Nona? Apa yang dapat saya bantu? Tidak, Paman. Tiba-tiba saya tidak dapat memejamkan mata saya. Paman, siapakah mereka itu, Paman? Jangan keras-keras, Nona. Jika sampai mereka mendengar kita membicarakan mereka, mereka akan dengan sangat mudah tersinggung. Kenapa bisa begitu, Paman? Bukankah kita tidak apa-apa? Mereka adalah para prajurit Karangsedana yang baru saja mengalami kekalahan dalam pertempuran. Aji Konda telah merebut kembali tahtanya dari Prabu Jaya Suntana. Banyak hal rupanya yang telah terjadi ketika aku berada dalam gua karang itu. Sebaiknya Nona kembali saja ke kamar Nona. Saya khawatir terjadi sesuatu dengan diri Nona di sini. Dan saya tidak akan mungkin dapat menolong Nona. Maafkan kami, Nona. Tapi jangan khawatir. Besok mereka pasti sudah tidak berada di dalam penginapan ini lagi, Nona. Tidak apa-apa, Paman. Biarlah, saya ingin mencari udara segar di luar penginapan. Bukankah hari belum lagi larut malam? Berhati-hatilah, Nona. Kota Cibalong ini jauh dari kota raja. Terima kasih, Paman. Saya akan kembali sebelum larut malam. Kota Cibalong. Jika aku tidak salah, kota ini termasuk ke dalam wilayah kerajaan Dadali Bodas. Sebuah kerajaan kecil yang tunduk pada Indraprasta. Kota ini cukup ramai kelihatannya. Apalagi jika siang hari. Siapakah itu yang mengendap-endap di sudut gelap sana itu? Kelihatannya mereka berdua. Dan agaknya ia berusaha hendak masuk ke dalam rumah besar itu. Mereka sudah berhasil masuk ke dalam dengan melompati pagar tinggi itu. Pastilah mereka tidak mempunyai maksud yang baik. Biarlah, akan kulihat apa maksud ketiga tamu yang tak diundang itu. Keduanya sudah akan membuka jendela besar itu. Biarlah, akan kulihat dulu apa yang akan dilakukan oleh mereka. Untunglah sutra putih ini selalu kubawa serta. Aku akan tampil sebagai kupu-kupu bercadar putih kembali. Dengan mengendap-endap dan penuh hati-hati, kedua tamu yang tidak diundang itu memasuki jendela besar dan kemudian terus mencari kamar pemilik rumah besar itu. Tetapi belum lagi ia tiba di tempat yang ditujunya. Hai, siapa kalian? Kita kedatangan tamu tadi undang. Kau salah masuk, perampok busuk. Apakah kau pikir rumah junjunganku, penguasa kota Cibolong ini, dapat kau buat main-main? Mundurlah kau. Biarlah aku yang akan menghadapi anjing peliharaan pembesar kota itu. Agaknya kau adalah pimpinan dari kelompok perampok ini. Sial. Benar, Kisanak. Kukira sebelum kau menyesal, sebaiknya kau biarkan aku mengambil sebagian dari harta majikanmu untuk bekal perjalanan kami. Agaknya kau belum mengenal siapa aku dan siapa kakangku yang berdiri di belakangku itu. Alangkah sialnya nasibmu, Kisanak. Ketahuilah, di kota Cibalong ini, bahkan di seluruh kerajaan Dadali Bodas, tak ada satupun yang tak mengenal kamu. Sepasang kerasakti. Aku Ki Muncang dan itu kakakku Walang Hidung. Iya. Bagus. Sudah cukupkah perkenalanmu? Jika sudah, biarkanlah aku masuk dan mengambil harta majikanmu. Setan! Anjing buduk mencari mati kau, ha? Kau tidak pantas untuk menghadapi aku. Hei!
tangkap orang sombong itu. Atau jika perlu, bunuh saja. Tunggu! Oh, Tuan Badar terbangun. Oh, maafkan kami yang telah membuat keributan. Perampok-perampok sial yang mencoba untuk bermain-main di tempat ini, Tuanku. Apakah mereka bukan kelompok yang dahulu pernah kalian usir? Oh, maksud Tuan tongkat merah? Iya, benar. Apakah mereka bukan dari kelompok pengemis itu? Oh, entahlah, Tuan. Tapi hamba rasa mereka bukanlah dari kelompok pengemis itu. Sudahlah. Kira cukup kalian bicara. Sudah terlalu banyak. Sekarang menyingkirlah. Oh, harap Tuan menonton di pinggir. Biar hamba bersama-sama pengawal yang akan menangkapnya. Tangkap dan jangan biarkan orang itu lolos. Aku sendiri yang akan memberikan hajaran pada orang-orang yang berani masuk ke dalam rumahku. Baik, Tuan. Hei, cepat tangkap dan jangan bunuh perampok itu. Cepat kau Muncang dan Walang Hidang. Majulah. Aku akan menumpas kesombonganmu itu malam ini. Muncang, cepat kau berikan hajaran orang itu. Aku benar-benar tak dapat menahan diri lagi. Baik, Kakang Walang. Bersiap-siaplah kau perampok busuk. Kalian semua pikir siapa yang datang mengunjungi kalian? Ki Bandar, sekali lagi ku peringatkan, berikan sebagian harta milikmu, atau kau akan kubuat menyesal. Kuporak-porandakan rumahmu ini, dan kukuras seluruh hartamu yang ada. Kau benar-benar keterlaluan. Kau kira dengan menjatuhkan adikku, kau sudah berhasil menundukkan pengawalan di rumah junjunganku. Ayo adik Muncang, kita hadapi mereka bersama-sama. Baik, Kakang. Ilmu dari kedua penjaga yang bergelar sepasang kerasakti itu cukup lumayan. Tapi lawan yang dihadapinya benar-benar tak dapat dibuat main-main. Siapakah perampok itu? Dari gerakannya, sepertinya aku mengenalnya. Ya, sepertinya aku pernah menghadapi jurus-jurus serangannya. Kedua pengawal itu sudah semakin terdesak. Aku tak dapat membiarkan mereka mendapat celaka. Aku tak mempunyai banyak waktu untuk melayani kalian. Anjing-anjing penjaga. Ya! Siapakah kau? Mengapa kau mencampuri urusan kami? Kau tidak perlu tahu siapa aku, Darpo. Aku sudah tahu dan mengenal siapa dirimu. Agaknya kini kau kembali lagi ke pekerjaanmu semula. Siapakah kau ini? Wanita usil. Kau kenal aku? Oleh beberapa orang, aku disebut dengan panggilan kupu-kupu bercadar putih. Kau pun bisa mengenaliku dengan nama itu. Paman Walang, Paman Muncang, kalian dapat mengikat dan menangkap orang itu segera. Baik. Oh, celaka. Itu suara putriku. Apa yang terjadi dengannya? Muncang! Walang! Cepat lihat putriku! Oh, baik, Tuanku. Anting Wulan yang juga melesat mengikuti para pengawal menuju ke ruang dalam dari rumah pembesar kota Cibolang. Akan tetapi, sebelumnya ia melumpuhkan kedua perampok yang ternyata adalah Ki Darpo dengan seorang pembantunya. Pintunya terkunci, Adik Muncang. Apa yang akan kita lakukan? Kita jebol. Tak ada waktu lagi. Keselamatan Putri Ki Badar jauh lebih penting. Oh, Tuan Putri tidak apa-apa. Ada seseorang yang hendak masuk ke dalam kamarku. Itu, lihatlah jendela kamarku terbuka. Akan hamba lihat. Anting Wulan yang mengikuti masuk juga melesat keluar jendela mencari tamu tak diundang bersama-sama dengan para pengawal pembesar kota Cibolang. Setelah beberapa saat mencari, kurang ajar. Jangan-jangan aku telah diperdaya. Akan kulihat Ki Darpo dan kawan-kawannya yang telah kulumpuhkan. Setan belang.
kedua tawananku telah hilang. Baiklah, akan kulihat di sekitar tempat ini. Setan, kemana mereka membawa lari kedua orang itu? Agaknya seseorang yang berkepandaian tinggi yang telah menolongnya. Siapakah dia? Resi Amistaka atau beberapa orang saudaranya itu? Kukira aku akan dapat menyelidikinya di penginapanku. Bukankah di sana berkumpul para prajurit Karangsedana? Ya, aku akan segera ke sana. Ya, Anting Wulan yang menjadi penasaran karena dipermainkan segera kembali ke penginapan tempatnya bermalam sambil tak melepaskan cadar putih yang dikenakannya. Anting Wulan berhasil dikelabui oleh seseorang hingga Ki Darpo yang berhasil dilumpuhkannya saat hendak merampok di rumah Ki Bandar hilang entah kemana. Guna menyelidikinya, Anting Wulan segera kembali ke penginapannya. Aku akan kembali saja ke kamarku dan dari sana akan kuselidiki dengan aji 4 arah pembeda gerak. Aneh sekali, di depan penginapan hampir tak terlihat lagi sekelompok prajurit-prajurit tadi. Kemanakah mereka? Atau mereka sudah mulai menempati kamar mereka dan beristirahat. Baiklah, sebentar lagi semua akan segera ku ketahui dengan aji 4 arah pembeda gerak. Sayup-sayupku dengar suara bisik-bisik dan semakin jelas. Tidak salah dugaanku. Para prajurit itu semua sudah berada dalam kamar penginapan ini. Aku akan dapat menemukan Ki Darpo di sekitar penginapan ini. Dengan aji pendengaran saktinya, Anting Wulan mencoba untuk menelusuri seluruh bagian penginapan, seluruh kamar-kamar, untuk menemukan di mana Ki Darpo berada. Beberapa saat sudah Anting Wulan mencari buruannya sambil bersemedi, tetapi orang yang dicarinya tidak juga dapat ditemukan. Sampai akhirnya gadis perkasa itu menutup kembali aji pendengaran saktinya. Agaknya Ki Darpo tidak berada di tempat ini. Sudahlah, malam sudah mulai larut. Aku harus beristirahat. Biar besok sebelum aku melanjutkan perjalananku ke Kerajaan Galuh, aku akan menyelidikinya. Segar sekali tubuhku setelah mandi. Aku akan segera tinggalkan tempat ini dan mencoba mencari tahu apakah kelompok-kelompok prajurit Karangsedana itu tahu di mana Ki Darpo berada. Sutra putih tipis dan halus ini tidak boleh lepas dari pinggangku. Setiap waktu mungkin aku membutuhkannya. Kelihatannya sepi sekali penginapan ini. Oh, itu pemiliknya. Aku akan segera pamit dengannya. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi. Nona rupanya sudah hendak berangkat. Iya, Paman. Saya harus segera melanjutkan perjalanan. Apakah Nona bukan karena gangguan tadi malam? Mereka sudah tidak ada lagi di sini, Nona. Mereka sudah meninggalkan penginapan ini pagi-pagi sekali. Jika ingin beristirahat, Nona dapat lanjutkan dengan tenang. Terima kasih, Paman. Apakah prajurit-prajurit tadi malam tidak mengganggu Paman? Kelihatannya mereka seram sekali. Oh,
Tidak, Nona. Mereka memang tidak membayar ongkos menginap di sini. Tapi saya sudah berterima kasih mereka tidak mengganggu para tamu dan membuat gaduhan di penginapan ini. Oh iya, Nona. Apakah semalam Nona tidak lewati muka rumah pembesar kota ini? Tidak, Paman. Ada apa? Saya mendengar orang-orang ramai membicarakan peristiwa tadi malam. Sekelompok perampok yang ingin merampok di rumah Ki Bandar berhasil diusir oleh para pengawal dengan bantuan seorang wanita sakti yang memakai cadar dan selendang putih, Nona. Oh ya? Siapakah wanita itu, Paman? Entahlah. Tapi kedengarannya mereka membicarakan nama kupu-kupu bercadar putih, Nona. Benar-benar menjengkelkan, Nona. Semua orang di kota ini menyesalkan sikap wanita itu. Kenapa demikian, Paman? Bukankah wanita itu sudah berbuat kebaikan, menolong orang yang mendapat kesusahan? Iya, jika orang itu bukan Ki Bandar. Loh, memangnya kenapa dengan Ki Bandar? Nona mungkin tidak mengenal keadaan di kota ini. Di kota Cibalong ini, siapa yang tidak mengenal akan kekejaman Ki Bandar, pembesar pemeras rakyat. Jadi Ki Bandar itu adalah seorang pembesar yang tidak disukai oleh rakyatnya. Kami semua mengutuknya, Nona. Kami semua berharap agar Ki Bandar cepat-cepat saja mampus dan diganti dengan segera. Ya, sudahlah, Paman. Jika begitu, saya pamit saja. Baiklah. Hati-hati di jalan, Nona. Mari, Paman. Mari. Marilah, Tunggul. Kita lanjutkan perjalanan kita. Tapi sebelumnya, marilah kita berkeliling kota. Tidak salah apa yang dikatakan oleh pemilik penginapan tadi. Para pengawal Ki Bandar kelihatannya begitu pongah sikapnya berada di tengah-tengah penduduk. Pajak-pajak tentu tidak sedikit yang ditarik dari penduduk kota ini. Akan panjang sekali persoalanku jika aku mencampuri urusan ini. Sebaiknya kulanjutkan saja perjalananku. Kelak, jika aku kembali melewati sekitar daerah ini, aku akan memberikan pelajaran pada pembesar kejam itu. Hiya! Aku akan melarikan si Tunggul secepat-cepatnya setiba di luar kota Cibalong ini. Anting Wulan memacu si Tunggul keluar dari kota Cibolang. Akan tetapi, ketika ia tiba di pinggiran kota tersebut, matanya yang tajam sempat melihat sesuatu kejadian, yaitu di sebuah jalan kecil di antara bulak-bulak sawah di pinggir sebuah desa. Ayo, Tunggul, kita dekati mereka. Hiya! Kurang ajar. Rupanya itu juga pengawal-pengawal dari Ki Bandar. Hei, hentikan perbuatanmu itu. Tolong kami, Nona. Selamatkanlah putri kami itu. Hei, lepaskan wanita itu. Hop! Wanita gila, siapa kau ini? Mengapa kau mencampuri urusan kami? Apa kau tidak tahu siapakah kami ini? Siapakah kau ini, pengawal-pengawal bejat? Apa mau kalian dengan penduduk Cibalong ini? Dengarlah wanita gila. Kami berdua adalah pengawal dari Tuan Bandar, penguasa kota Cibalong ini. Dan orang tua itu, dia belum melunasi pajaknya lebih dari 6 purnama. Karena itu untuk melunasinya, junjungan kami menghendaki anak gadisnya. Rupanya tidak salah yang kudengar dan kulihat sejak pagi tadi. Tinggalkanlah tempat ini. Katakan pada junjunganmu bahwa gadis ini tidak boleh kalian ganggu seujung rambut pun. Setan! Wanita gila tidak tahu diri. Rupanya kau harus diberi pelajaran keras. Adi Banjun, bersiaplah. Baik, Kakang. Agaknya anjing-anjing penjaga seperti kalian memang perlu gebukan dan hajaran, baru mau mengerti dan mengenal keadaan. Ayo, beri hajaran wanita itu. Cepat. Nah, tinggalkan tempat ini, atau kubuat kau tidak dapat berjalan lagi. Mari Adi Banjun. Terima kasih atas kebaikan dan pertolongan Nona. Amin. Berterima kasihlah pada Nona yang telah menyelamatkan dirimu itu.
Terima kasih, Nona. Terima kasih atas pertolongan Nona. Sudahlah, Ami. Jangan kau menangis lagi. Tapi, Pak, mereka pasti akan kembali. Iya, kau benar, anakku. Nona, tolonglah kami, Nona. Bagaimana kami harus menghadapi jika mereka kembali lagi kemari? Baiklah. Aku tidak akan membiarkan kalian mendapat susah dari pembesar kejam dan serakah itu. Nah, kembalilah ke pondok kalian. Beristirahatlah. Kita akan menunggu hingga sore nanti. Kalian benar. Aku yakin mereka tentu akan kembali. Marilah, Nona. Sudah. Hapuslah air matamu itu, Ami. Kita akan menjamu Nona pendekar itu. Apakah Nona memang sanggup menghadapi kepala pengawal dari Tuan Bandar? Akan saya coba hadapi mereka, Paman. Marilah, masuk, Nona. Ami, ambilkan air untuk Nona. Siapakah nama Nona ini sebenarnya? Wulan. Nama saya Wulan, Paman. Ayo, cepat ambilkan air dan juga... apakah Nona suka ketimus? Makanan orang desa. Saya suka sekali, Paman. Tapi saya mempunyai satu rencana. Saya akan pergi sebentar dan akan kembali sebelum pengawal-pengawal Ki Bandar itu tiba. Tapi bagaimana, Nona? Jika... Percayalah, Paman. Saya akan kembali cepat sebelum pengawal-pengawal Ki Bandar itu tiba. Baiklah, Nona. Tapi segeralah kembali. Ki Muncang dan Ki Walang adalah pengawal-pengawal yang sangat kejam. Iya, saya akan segera kembali, Paman. Jangan khawatir. Jangan khawatir ya, Ami. Kemudian, Anting Wulan meninggalkan pondok petani itu dan kemudian memacu si Tunggul dengan cepatnya kembali ke kota Cibolang. Sementara itu di kediaman Ki Bandar, dua pengawal yang baru saja mendapat hajaran dari Anting Wulan menghadap penguasa kota Cibolang. Goblok, tolong! Dungu kalian berdua! Masakan hanya karena seorang wanita, kalian berdua sampai matang biru seperti itu? Wah, benar-benar memalukan aku kalian. Muncang, Walang, apa tindakanmu sekarang, ha? Saya akan menangkap wanita itu, Tuan. Tangkap dan bawa kemari segera. Semalam aku telah dihina habis-habisan. Jika tidak ada wanita itu, Walang, apakah tidak mungkin wanita yang telah menolong petani di pinggir desaku adalah wanita yang tadi malam? Kupu-kupu bercadar putih. Saya kira tidak mungkin, Tuan. Wanita tadi malam adalah seorang wanita baik-baik. Tidak seperti yang kali ini, seorang wanita usil. Jika demikian, apalagi yang kalian tunggu? Bawalah segera orang yang telah menghina kekuasaanku itu. Baiklah, tuanku. Saya permisi. Mari Adi Muncang. Baik, Kakang. Sepasang pengawal Ki Bandar, pembesar kota Cibolang, segera memacu kudanya menuju pinggiran kota untuk menemui wanita yang telah menghina dua pengawal Ki Bandar yang tengah melaksanakan tugas mereka. Itu, di sanalah tempat tinggal petani itu, Ki. Mengapa sepi sekali rumahnya? Apakah tidak mungkin mereka telah menjadi ketakutan dan kemudian meninggalkan rumah mereka? Biar saya melihatnya ke dalam. Kenapa kau menjadi ragu? Ayo, coba kau lihatlah ke dalam. Tapi Ki,
Biarlah saya panggil saja petani tolol itu, Ki. Ki Jaman, keluarlah. Mana itu wanita pembelamu? Ini aku datang bersama Ki Wulung dan Ki Muncang. Ada apakah kalian datang kembali? Bukankah berbahaya sekali jika wanita itu datang kembali kemari? Setan, pastilah wanita itu di dalam gubuknya. Jika tidak mungkin petani tua bangga itu memiliki nyali menghadapi kita. Mundurlah, kau manusia bodoh. Biar aku yang akan mencincang petani tua bangga itu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ki Jaman, apakah kau memang hendak membangkang perintah dari Ki Bandar? Berani kau berdiri tegak di hadapanku? Ki Jaman, petani tua yang mendapat bentakan dari Ki Walang Hideng, seketika sikapnya yang semula tegar kini menjadi gelisah. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian dengan Ami, gadis desa itu? Dan bagaimanakah kelanjutan dari kisah Anting Wulan, gadis pendekar Gua Larang itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-9, Kupu-Kupu Bercadar Putih, yang dipersembahkan oleh Prokol dan Promah bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.